Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Leonardo Batubara, Notar 2202168, kelas MTJ 2.14. Di sini saya akan melakukan presentasi penerapan sistem informasi transportasi jalan dengan tema Sistem Informasi Manajemen Parkir. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yang pertama, tujuan manajemen parkir. Yang kedua, definisi manajemen parkir. Yang ketiga, komponen-komponen. Yang keempat, bagan alur. Yang kelima, manfaat informasi parkir. Dan yang keenam, pengendalian sistem informasi parkir. Definisi manajemen parkir. Sistem manajemen parkir adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai perparkiran dengan fasilitas area parkir. Dalam manajemen sistem parkir, petugas akan merekam data kendaraan yang masuk atau keluar area parkir. Pengelolaan ini dilakukan secara komputerisasi melalui aplikasi database yang terintegrasi sebagai media penyimpanan data parkir. Database kendaraan ini akan menjadi laporan data riwayat parkir sehingga petugas dapat memberikan laporan parkir ke manajemen. Tujuan manajemen parkir. 1. Informasi parkir lebih akurat atau mengurangi kesalahan pada pendataan riwayat parkir. Yang kedua, memberikan kemudahan perusahaan untuk pengolahan parkir kendaraan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan kendaraan dan menghemat waktu dalam pendataan kendaraan. Yang keempat, menghasilkan sistem informasi pengolahan parkir. Manfaat informasi parkir. Yang pertama, mengurangi antrian kendaraan masuk karena sudah dicatat melalui komputer. Yang kedua, meningkatkan keamanan kendaraan. Yang ketiga, eliminasi kesalahan petugas parkir dalam mencatat nomor dan jam masuk kendaraan. Komponen-komponen. Yang pertama, orang. Komponen software. Yang pertama, jaringan komputer. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, basis data. Yang keempat, jaringan. Komponen hardware. Yang pertama, CCTV. Yang kedua, perangkat keras. Yang ketiga, manless ticket dispenser. Yang keempat, barrier gate. Bagan alur. Output. Output sistem informasi manajemen parkir adalah hasil yang dihasilkan oleh sistem setelah memproses input yang telah dimasukkan. Output ini mencakup tiket parkir, informasi slot parkir yang tersedia, laporan transaksi, dan notifikasi pembayaran. Beberapa contoh output yang dihasilkan oleh SIM parkir antara lain: yang pertama, data transaksi perparkiran. Data yang mencatat transaksi perparkiran yang terjadi di area parkir. Yang kedua, informasi slot yang ditempati. Informasi mengenai slot parkir yang digunakan oleh kendaraan. Yang ketiga, informasi waktu parkir. Informasi mengenai waktu parkir kendaraan. Yang keempat, informasi nomor plat kendaraan. Informasi mengenai nomor plat kendaraan yang parkir di area parkir. Yang kelima, status denda atau tidak. Informasi mengenai apakah kendaraan tersebut terkena denda atau tidak. Yang keenam, karcis tanda masuk parkir. Karcis yang digunakan sebagai tanda masuk parkir kendaraan. Input. Input dalam sistem informasi manajemen parkir adalah informasi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mengolah dan mengatur parkir kendaraan. Input ini mencakup data kendaraan, data pemilik kendaraan, data area parkir, dan data transaksi. Beberapa contoh input data pada sistem parkir yang dijelaskan dalam beberapa sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, data parkir masuk. Data yang mencatat kendaraan yang masuk ke area parkir. Yang kedua, data parkir keluar. Data yang mencatat kendaraan yang keluar dari area parkir. Yang ketiga, data jenis kendaraan. Data yang mencatat jenis kendaraan yang masuk ke area parkir. Yang keempat, data waktu parkir. Data yang mencatat waktu kendaraan masuk dan keluar dari area parkir. Yang kelima, data nomor kendaraan. Data yang mencatat nomor kendaraan yang masuk ke area parkir. Proses sistem informasi manajemen parkir. Pada saat masuk area parkir, pengendara akan menekan tombol hijau
yang terdapat pada tiket dispenser untuk membuka palang parkir. Saat tombol hijau ditekan, printer tiket akan mengeluarkan tiket barcode dan kamera CCTV akan mengambil gambar kendaraan dengan plat nomor kendaraan melalui sistem. Kemudian data akan dikirim ke database parkir untuk menyusun manajemen parkir. Server akan menyimpan data pengambilan gambar dan antrian barcode untuk data di jalur keluar kendaraan. Setelah proses dan selesai, maka sistem akan membuka palang dan pengendara dapat memarkirkan kendaraan dengan aman. Pengemudi harus menyimpan karcis parkir masuk untuk digunakan pada saat akan keluar dari area parkir. Pada saat keluar area parkir, pengemudi menunjukkan tiket parkir yang sudah ada print barcode-nya yang telah masuk di atas data server untuk diserahkan kepada operator parkir yang bertugas di area parkir luar. Kemudian, petugas parkir memasukkan plat kendaraan ke dalam aplikasi kasir, lalu tiket barcode di-scan menggunakan barcode scanner yang sudah terhubung dengan komputer dan program parkir untuk memasukkan data ke aplikasi kasir. Tiket barcode sudah di-scan, sistem akan memberikan data ke operator atau petugas parkir dari inputan data di server sehingga inputan barcode muncul. Petugas parkir memasukkan jenis kendaraan, setelah itu sistem akan mengkalkulasikan biaya parkir dan mencocokkan hasil foto kamera pada pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian pengemudi membayar tarif parkir sesuai dengan nominal yang muncul dan jenis kendaraan setelah penginputan. Semua form di aplikasi dan operator telah memfasilitasi data masuk dan keluar kendaraan. Maka transaksi selesai. Lalu petugas parkir menekan tombol enter untuk mengambil gambar kendaraan melalui CCTV dan nota transaksi petugas parkir. Setelah pengemudi server akan menyimpan data dari jalur keluar kendaraan untuk keamanan riwayat transaksi dan transparansi pendapatan transaksi parkir, serta menyimpan data kendaraan masuk dan keluar, jenis kendaraan, riwayat transaksi operator, dan pengemudi dari database. Selanjutnya, input ke sistem pembuatan laporan yang akan dilihat langsung oleh pihak manajemen. Terdapat 3 laporan, yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Selanjutnya, petugas parkir menekan enter yang kedua untuk membuka palang. Jika tidak ada kesalahan, maka palang akan terbuka dan kendaraan dapat meninggalkan area parkir. Faktor yang mempengaruhi dan pengendalian sistem informasi parkir. Yang pertama, mati lampu. Apabila terjadi pemadaman listrik, maka pengendaliannya dapat menggunakan UPS. Apa itu UPS? UPS adalah perangkat hardware komputer yang berfungsi untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan utama PLN tidak berfungsi dan terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Yang kedua, salah satu kendala dalam manajemen parkir adalah komputer dapat terkena virus. Komputer dapat terkena virus sehingga menyebabkan resiko hilangnya data atau informasi. Cara pengendaliannya dapat menggunakan software antivirus dan melakukan update secara rutin, serta selalu mengaktifkan internet security. Sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi manajemen parkir. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.